Oke teman-teman, sekarang kita lanjut jarak titik ke bidang. Oke, untuk memahaminya, maka perhatikan ini ya, amati gambar rumah ini. Ini ada sebuah tiang penyangga nih. Nah, untuk penyangga rumah ya. Nah, tiang penyangga ini menghubungkan titik. Di sini misal ada titik ini, di sini ada titik, dan di sini ada bidang. Ya, jadi ini titik, ini bidang. Ya, dihubungkan dengan ruas garis terpendek. Ilustrasinya itu seperti itu. Jadi ada titik, ini bidang. Ini adalah ruas garis terpendek atau tegak lurus. Ya. Jadi gambar ini adalah gambar tiang penyangga yang dibuat untuk menyangga atap suatu gedung, ya. Ini tiang penyangga ini adalah contoh dari jarak titik ke bidang. Oke, gambarnya seperti ini. Ini adalah titik P, ya. Ini titik. Ini bidangnya bidang alfa. Ya. Jadi titik P ke bidang alfa ini, maka ruas garisnya itu ini, ya. Titik P ke titik Q, karena ini terpendek dan tegak lurus atau tegak lurus ya dengan bidang alfa. Oke. Ini pengertiannya ya, dari gambar tadi, maka kita dapatkan pengertian, misalkan P adalah titik dan alfa adalah bidang, jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang luas garis dari PQ dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus dengan bidang alfa. Oke, sekarang bagaimana sih jika jarak titik ke bidang itu pada dimensi 3? Maka kita perhatikan ini ya, contoh berikut. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Nah, kita disuruh untuk menentukan jarak titik A ke bidang EFGH dan jarak titik A ke bidang BDE. Oke, ini ya. Pertama, poin A. Kita jawab. Sebelumnya kita gambar dulu nih ya kubusnya. Kemudian rusuknya 10 cm, berarti ini semuanya itu 10 cm. Oke. Jarak titik A ke bidang EFGH. A-nya di sini. EFGH-nya mana? EFGH. Nah, proyeksi tegak lurus titik A pada bidang EFGH adalah titik E. Ini, jadi ini ya, ini bayangannya. Atau yang tegak lurus, atau garis yang ruas garis terpendek. Jadi jarak titik A ke bidang EFGH itu sama dengan panjang luas garis AE, yang mana AE merupakan ruas garis. Jadinya jarak titik A ke bidang EFGH adalah 10 cm. Oke, sekarang kita ke poin B, jarak titik A ke bidang BDE. Ini ada titik A ke bidang BDE. Ya. Oke, sangat rumit sekali ya ini gambarnya. Langkah-langkahnya gimana sih? Mari kita perhatikan video atau ilustrasi gambar selanjutnya ya. Oke teman-teman, perhatikan gambar ini ya teman-teman. Kita akan menentukan jarak dari titik A, ini titik A-nya, ke bidang BDE. Caranya bagaimana? Oke, caranya pertama, kita akan membuat suatu bidang bantu, yang mana bidang tersebut berpotongan dengan bidang ini, BDE. Ya, supaya bidang tersebut berpotongan, maka bidang tersebut adalah bidang ACGE ya teman-teman. Kita buat ini bidangnya. Oke, dari sini kita bisa lihat
dari kedua bidang tersebut, nanti kita akan menentukan perpotongannya. Caranya gimana? Nah, di sini ada titik potong ya. Titik potong garis A, C, dan BD. Ini kita namai titik P. Kita namai titik P. Kemudian dari titik P sini kita dapat tarik garis. Nah, kita dapat tarik garis dari titik P ini ke titik E, sehingga kita dapatkan perpotongan antara kedua bidang tersebut. Nah, jadi perpotongannya mana antara dua bidang tersebut? Maka perpotongannya ini dari titik P ke titik E, garis PE ya perpotongannya. Kita bisa lihat. Setelah kita tarik garis P ke E, ini P ke E ini merupakan perpotongan antara kedua bidang tersebut ya. Maka kita bisa mendapatkan ruas garis terpendek dari titik A ke bidang ini ya, ke bidang BDE teman-teman. Nah, kita namakan ini titik A aksen. Ini proyeksi titik A ya. Kita namakan A aksen. A aksen. Sehingga, nah, dari sini kita dapat lihat ya, membentuk segitiga ADE. Dari situlah kita dapatkan segitiga ini teman-teman, APE ini ya. Pengilustrasian tadi pengilustrasian dari gambar ini ya teman-teman, cara mendapatkannya. Jadi ini kita tahu AC 10 akar 3, AP 5 akar 3, HE-nya 10. Nah, ini kan kita nih ya tadi dapat segitiga APE ya. Dari sinilah kita hitung menggunakan ACD siku-siku di A. Ini kan siku-siku di A ini ya. Jadi kita pakai yang ini, rumus ini. Ya. Luas APE sama dengan luas APE. Setengah EP kali AA aksen sama dengan setengah AP kali AE. Maka ini setengah EP kali EP ini kita dapatkan ya dari menggunakan teorema Pythagoras, sehingga menghasilkan akar AP kuadrat plus AE kuadrat ya, kali AA aksen sama dengan setengah AP kali AE. Maka kita masukkan setengah akar 5 akar 2 kuadrat plus 10 kuadrat kali AA aksen sama dengan setengah kali 5 akar 2 kali 10. Sehingga menghasilkan setengah kali akar 50 plus 100 kali A aksen sama dengan setengah kali 5 akar 2 kali 10. Ini setengahnya coret ya teman-teman, 5-nya kita coret, sehingga AA aksen sama dengan akar 2, ini akar 2 kali 10 per akar 6, ininya pindah ke sini ya teman-teman, jadi menghasilkan 10/3 akar 3. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Dengan video tersebut semoga dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang dimensi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.